uang tua kurang ya tetap bahagia ya. Oke, sambil menunggu narasumbernya Pak Hari. Jadi Pak Hari ini selain dosen di Asia, dia juga seorang praktisi di digital marketing ya. Dia jam terbangnya sudah lumayan besar, banyak kampus-kampus perusahaan-perusahaan yang memang dia pegang sebagai konsultannya ya. Sehingga nanti teman-teman boleh tanya, ya kan? Cobalah kita mulai belajar berani ya. Karena apa? Salah satu kelemahan mahasiswa khususnya Asia ya, karena saya mendampingi mahasiswa Asia itu mulai Asia belum ada ya. Jadi mulai menunjukkan tahu persis bukan tidak mampu, tapi yang menjadi masalah mahasiswa Asia tetap kurang aktif pada saat ada acara-acara seperti ini. Ya kan? Jadi tanya jawab itu sangat-sangat kurang. Ya. Sedangkan kalau acara-acara seperti ini, pemateri itu kan membuat PPT-nya beda dengan pada saat di kuliah. Ada definitifnya kan? Di M adalah bla 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 kan seperti itu kan ya. Misalnya traffic adalah definisinya bla 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 gitu kan ya. Nah, kuliah kamu enggak? Ya, dia akan lebih nulis pokok-pokoknya, narasumber akan menjelaskan secara lisan. Sehingga teman-teman tolong nanti direkod, dicatat, nggak tahu di mana, yang jelas tugasnya ya teman-teman minggu depan akan presentasi di kelasnya masing-masing dengan hasilnya masing-masing tentang materi hari ini. Paham nggaknya nanti akan dievaluasi oleh hasilnya masing-masing. Maka tolong sekali lagi diperhatikan tentang materi hari ini ya. Terus kemudian kenapa digital marketing sering kita undang narasumber-narasumber? Sekali lagi bahwa salah satu perbedaan kampus kita tentang ini dengan kampus yang lain adanya namanya apa? Teknologi in praktis. Ya kan? Kenapa? Karena mahasiswa hampir 70-80%-nya akan lalu case by case langsung apa dengan proyek yang real. Ya, itu ya. Salah satunya apa? Nanti teman-teman pada BP1 ini teman-teman akan running, ikut meramaikan, ikut mempromosikan, ikut mengiklankan versi digital marketing untuk kegiatan BP3 dan TIP3 tentang bisnis praktis. Yaitu kita akan adakan kegiatan event besar. Kemungkinan ya ini acaranya mungkin di mall selama 2 hari. Kita akan undang artis, ya kan? Baik itu artis nasional maupun artis lokal. Ya, selama 2 hari running di mall. Nah, agar kegiatan jadi ramai, banyak masyarakat yang tahu, maka teman-teman belajar bagaimana mengiklankan acara tersebut. Ya kan? Entah nanti lewat organik atau beriklan, kita lihat perkembangannya. Kalau beriklan, apakah nanti untuk belajar iklannya akan disupport dari kampus atau enggak, kita tunggu aja. Ya, gitu ya. Paham ya? Apalagi di sini ada 3 jurusan, ada teknik informatika, ada BKP, ada sistem komputer, harus berkolaborasi. Ya kan? Kalau yang DKP harus berkolaborasi, karena Pak DKP sudah bikin desainnya bagus dan seterusnya. Kolaborasilah dengan yang misalnya teman-teman TI atau yang lain. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi kita belajar namanya kolaborasi. Jadi sekali lagi mohon betul-betul diperhatikan materi hari ini, karena ini adalah narasumbernya juga dari praktisi, ya kan? Tolong, perlu dikupas, dikuras, ya. Apalagi di sini mungkin ada yang sudah running, ya, atau sudah berproses berbisnis dengan menggunakan digital marketing. Cuma mungkin jam terbangnya masih belum besar. Nanti boleh ditanyakan di sini ya, teman-teman semuanya ya. Oke, biarpun teman-teman di sini mindsetnya, Pak, saya sama orang tua saya itu suruh kuliah, Pak. Saya suruh kerja di perusahaan. Saya suruh jadi PNS. Oke. Ya kan? Karena mindset orang tua kan sama seperti mindset saya, Mas Ian ya. Sekarang ini kan sudah zamannya adalah zaman digitalisasi semuanya, ya kan? Nggak salah orang tuanya minta seperti itu, tapi kita harus menyesuaikan.
Kalau kita jelaskan ke orang tua juga nggak paham, malah bingung nantinya. Kita sendiri yang menyesuaikan. Di perusahaan apapun, biarpun kita tidak mau berbisnis, kita tidak mau usaha sendiri, ya kan? Tapi digitalisasi sangat penting karena banyak sekali materi-materi yang bisa juga diangkat menjadi tugas akhir nantinya, ya kan? Contohnya misalnya nanti Pak Hari akan mengajarkan bagaimana dari suatu pertanyaan sehingga dimodelkan menjadi suatu keputusan. Dan ini menjadi suatu algoritma bagi teman-teman teknik informatika, ya kan? Dari suatu pertanyaan yang ke timur, ke barat, ke selatan, bahkan ke atas, ke bawah, pertanyaan dari customer. Nah itu bisa di-manage, bisa ditambah, diolah menjadi suatu decision, keputusan dengan menggunakan algoritma. Ini gambarnya seperti itu. Sehingga kita tinggal lihat sudut pandangnya dari mana kita belajar DM itu. Maka yang penting diamini dulu bahwa DM adalah sangat penting untuk saat ini dan akan datang. Semua akan bergeser ke sana. Tinggal nanti mau diarahkan kemana. Dengan data digital marketing mau diarahkan ke AI, artificial intelligence-nya, ke robot cerdas. Bagus juga untuk yang DKP, ya, tinggal sudut pandang. Jadi jangan hanya mindsetnya bahwa DM hanya untuk jualan, enggak. Ya memang saat ini memang DM lebih banyak digunakan apa? Pendukung apa? Bisnis. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan. Saya akan tanya ke Fasil minggu depan bagaimana mahasiswa pada saat presentasi. Menguasai enggak? Memahami enggak materi hari ini? Maka tolong betul-betul diperhatikan, ya kan? Tolong betul-betul ditanyakan apapun sekecil apapun yang mengganjal di dalam diri teman-teman, tanya aja. Dan ini biasanya kalau nggak pernah tanya, teman-teman akan mengalami apa? Jejak jantung yang naik. Ya kan, mukanya itu gitu ya. Wah, nanti malu dan sebagainya. Nah, itulah yang saya bilang harus mulai belajar hari ini, mulai berani ngomong seperti itu ya. Karena salah satu orang sukses adalah orang yang harus banyak ngomong dalam tanda petik sesuai dengan tujuan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Beliau ini Pak Hari ya sudah bilang dosen tetapnya adalah dosen di FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga seorang praktisi yang sudah jam terbangnya sudah luar biasa, ya kan? Banyak kampus-kampus besar, perusahaan-perusahaan besar yang di-handle untuk digital marketingnya, tapi dalam bidang untuk cross customer, ya kan? Nah, seperti itu. Beliau juga punya usaha sendiri ya, suatu company sendiri kan gitu. Jadi benar-benar seorang praktisi. Jadi mohon nanti kupas lah, ya kan? Kuras lah ilmunya seperti itu. Sekali lagi selamat mengikuti kuliah tamu yang kedua ini dengan temanya adalah Fundamental of Digital Marketing. Apa itu makanan apa ini? Apakah rawon atau soto? Saya juga nggak tahu. Biarkan Pak Hari yang akan menjelaskan lebih detail. Kita akan running sampai jam 10.30. Benar-benar dioptimalkan ya teman-teman ya. Waktu yang sangat pendek. 11.30 maaf, ya kan? Jam 11.30 terakhir, ya kan? Semoga bisa tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Oke, untuk waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Hari sebagai narasumber. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Sunu. Kayaknya lebih clear yang ini. Tahu kan? Oke. Selamat pagi teman-teman. Kenalan dulu, karena ini MTG. Saya dosen di manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Ari Kurniawan. Saya tulis di situ. Karena kalau teman-teman FEB, kalau kan bukan maba pasti banyak yang sudah mengenal. Kita akan sampai bersama di FEB. Oke, di sini, nah saya dulu. Di sini teman-teman akan mendapatkan insight, mendapat wawasan soal digital marketing. Maksudnya potensi? Potensinya dari saya. Pokoknya oke, jadi saya nanti akan cerita pengalaman saya tadi dijelaskan sama Pak Sunu di skill dikit. Memang saya punya pengalaman yang lumayan panjang di dunia marketing. 15 tahun lalu saya masuk dunia marketing, 10 tahun lalu saya masuk dunia marketing dan sampai sekarang 7 tahun lalu saya masuk jadi dosen. Jadi dosennya malah masih 7 tahun, tapi praktisnya sudah lumayan panjang. Nah teman-teman,
tugas nanti yang perlu di resume, yang perlu diceritakan minggu depan ke dosen masing-masing. Jadi ini kan gabungan kelas ya. Adalah materi hari ini, sesuatu yang akan menambah wawasan Anda. Nanti kita saling sharing. Dan kenapa saya sangat menikmati profesi sebagai seorang digital marketer, nanti akan saya tunjukkan. Oke, topik kali ini adalah fundamental digital marketing. Kenapa kok fundamental? Karena tadi Pak Sunu sempat sampaikan ya, kita kan mungkin nggak semua udah punya pengalaman digital marketing. Jadi secara netral, secara umum, secara general akan saya sampaikan secara fisik. Pertama, kalau kita ngomong, nah, marketing itu apa teman-teman? Present. Marketing itu apa? Pasar. Marketing itu pasar. Oke, yang lain. Pemasaran. Pemasaran. Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Apa marketing itu? Ayo, ini ratusan orang di sini. Penuh ya, kalau terakhir kuliah tamu itu penuh banget. Nah, makanya sekarang kita pecah di sini. Jadi kalau kita lihat kata marketing itu sendiri, kata dasarnya adalah market. Jadi katakan kalian pasar, betul. Maka kegiatan marketing itu bukan hanya ngomong soal jualan. Jualan itu selling, tekniknya berbeda. Marketing itu strategi besar. Jadi kalau kita bisnis, kita bikin strategi itu rangkuman dari strategi bisnisnya adalah marketing. Nah, artinya saya slide-nya simpel aja. Saya ingatkan teman-teman, kalau kita ngomong marketing itu bukan ilmu berapa kali posting, berapa kali upload, polanya gimana, ngomongnya gimana, follow-nya harus gimana. Dari marketing itu keseluruhan proses membangun strateginya untuk pasar. Siapa itu pasar? Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran. Mungkin dulu Anda di pelajaran ekonomi, kalau dulu di PS. Kira-kira pasar itu apa? Tempat menjual beli, itu definisi ekonominya. Kalau sekarang disebutnya marketplace. Tapi di ilmu bisnis yang disebut pasar adalah setiap orang yang memiliki daya beli. Jadi kalau teman kalian yang beli 50.000, dia pasar. Apakah pasar potensial? Belum tentu. Tergantung produk Anda. Ya. Jadi sebenarnya ilmu marketing itu ilmu ngurusin pasar, ilmu ngurusin konsumen. Ya, ngurusin itu artinya apa? Kita harus memahami apa yang orang butuhkan. Kita harus memahami apa yang orang ingin beli. Kita harus memahami apa yang digalaukan orang. Jadi ilmu bisnis itu sebenarnya ketika ada kegalauan di luar sana, di situ ada peluang bisnis. Oke, itu pembuka. Sekarang saya mau lanjut. Saya punya company di bidang marketing and research. Tadi saya bilang sudah mulai dari sekian belas tahun yang lalu sampai sekarang. Sekarang either saya bantuin perusahaan, bantuin corporate untuk mencapai performa terbaiknya dalam marketing, atau saya juga bangun project-project sendiri yang saya danai sendiri. Dan ini sudah berjalan belasan tahun, pasti ada jatuh bangunnya. Agak bias kalau orang ngomong bisnis itu gampang dan selalu mulus, enggak. Bisnis itu berat. Yang ngomong bisnis gampang itu pasti motivator dan nggak pernah bisnis. Ya. Jadi perjalanan ini sampai ketemu satu pola ternyata oke, kita sepakat kalau utamanya marketing. Tapi marketing yang bagaimana? Nah ini yang harus kita pahami dulu. Nanti kalau Anda bikin startup company atau Anda lebih tertarik dari data analytics, data scientist, ya, metaverse engineering, berat-berat ya. Tapi tetap aja sekarang kalau kita lihat kemarin pemerintah ngomong 92% startup gagal di 2 tahun pertama. Ternyata 40%-nya adalah tidak mengenal pasarnya. Jadi maka marketing selalu saya ingatkan, kenali pasar Anda siapa dan bagaimana mereka ingin bertransaksi dengan Anda. Kenapa marketing? Nah, sekarang Anda mau punya perusahaan teknologi, Anda mau punya startup, punya aplikasi, punya software house, Anda membutuhkan orang lain yang membeli produk yang disebut pembeli, yang disebut buyer, disebut konsumen. Yang terjadi sekarang adalah bukan sekarang aja ya, dari dulu ya. Perusahaan itu seringkali merasa jauh dengan konsumennya yang teratas. Jadi konsumennya atau pembelinya punya pertanyaan, punya kegalauan,
tapi dia tidak bisa bertemu dengan perusahaan yang betul produk yang mereka butuhkan. Dan perusahaan juga bingung gimana caranya mendekatkan kita dengan pembeli potensial kita. Oke, sekarang yang perlu Anda pahami, apa itu pembeli potensial atau potential customer, potential consumer? Itu adalah orang-orang satu yang memang butuh sesuatu yang Anda tawarkan. Ya, dia punya minat. Gitu. Jangan memaksa orang nggak punya minat, Anda posting kirimin terus gambar-gambar produk Anda, lo udah nggak punya minat, nggak butuh. Yang kedua, dia punya daya beli. Kalau si Joko ditawarin Ferrari, dia minat. Masalahnya nggak ada duitnya, itu namanya belum punya daya beli. Jadi dia punya daya beli dulu. Jadi perlu kemampuan menganalisa. Jadi building new company, new startup itu perlu kemampuan ini. Makanya di startup itu kan ada CTO, CEO itu kan saling melengkapi kan. Ada lagi COO, apa CEO? Saya tahu? Chief Operating Officer, ya. Jadi yang menjalankan, yang merunning bisnis sehari-hari, yang bertanggung jawab. CEO itu kerjanya bikin strateginya, termasuk marketing strategi. Nah, makanya ada CEO yang ngurusin IT-nya, orang IT person, kan Anda ada IT person. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu tadi pembeli potensial, satu dia memang punya minat membeli, kedua dia punya daya beli, ketiga dia mau segera take action untuk beli. Enggak, ya saya mau beli tapi mungkin tahun depan, bukan membeli potensial beli. Atau gajian kalau saya butuh saya beli. Nah, tidak saya rekomendasikan masuk di klasifikasi pembeli potensial. Tidak. Yang keempat, dia dengan senang hati, dengan sukarela mau merekomendasikan ke orang lain. Nah, kalau Anda punya orang-orang kayak gitu, Anda dan Anda bisa menjangkau banyak orang. Nah, sekarang, jadi Pak Suruh sudah sampaikan kenapa harus belajar di digital marketing. Sebenarnya nggak ada kata harus. Sebaiknya belajar di digital marketing, apalagi untuk pelaku bisnis. Anda punya kesempatan dari 3 jenis profesional. Satu, Anda menguasai digital marketing berarti Anda memiliki kemampuan untuk mendekatkan bisnis dengan pembeli potensialnya di bawah ini. Dia punya ide, dia dekat. Oke, berarti saya mengontak orang ini karena orang ini punya solusi terhadap permasalahan saya. Solusinya apa? Berupa produk. Produk itu bisa barang dan jasa. Bisnis saya pasarnya adalah corporate, perusahaan-perusahaan yang jumlah karyawannya bisa puluhan sampai ratusan ribu. Karena ada perusahaan multinasional juga. Tapi sebagian besar perusahaannya masih ribuan karyawan. Ada BUMN, perusahaan swasta sampai startup. Dan sudah berjalan belasan tahun. Nah, sehingga tugas saya adalah mendekatkan jasa saya relate dengan apa yang mereka butuhkan. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah yang pertama adalah gimana caranya. Nah, ini mulai kita ngomong masalah marketingnya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ada pertanyaan. Pembeli itu sebenarnya siapa? Oke, pembeli itu sebagai apa? Saya ilustrasikan begini teman-teman. Saya punya 2 gambar, satunya saya ambil gambar dari kayak seseorang yang mengendarai mobil yang udah tua, yang zamannya itu adalah mobil balap. Ini mengibaratkan layaknya seperti para startup, ya, startup developer. Dia bangun bisnis, dia semangat sekali. Tapi dia juga nyadari kalau sebenarnya kendaraannya ini tidak cukup cepat karena masih baru. Dan dia single person aja. Jadi ada company, dari legalitas, kemudian ada drivernya 1 orang, dia belum punya pegawai. Excited luar biasa bangun bisnis karena dia menuju financial freedom. Kira-kira intinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada pesawat, ada bis. Ini kayak yang bis ini perusahaan menengah, yang penghuni gambarnya, ya, dia bisa jalan jauh sekali melewati beberapa provinsi yang pesawat lebih cepat lagi, ibaratnya perusahaan besar. Saya analogikan aja. Nah, sekarang apa persamaan antara 3 kendaraan ini? Persamanya apa? Sama-sama? Ya, sama-sama
kemudian transportasi, terus apa lagi? Memiliki tujuan. Sorry? Memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Teman-teman, betul. Jadi tiga kendaraan ini, tadi saya bilang ya pesawat ini corporate, perusahaan besar. Di sini perusahaan dari menengah, tapi udah lebih besar. Saya ini perusahaan kecil. Saya memiliki tujuan yang sama. Tiga kendaraan ini membutuhkan bahan bakar, ya kan? Itu tetap bergerak. Nah, pembeli atau konsumen itu semua adalah bahan bakar bagi setiap perusahaan, setiap bisnis. Yang seringkali teman-teman startup lupa adalah Anda butuh monetisasi dari konsumen, bukan cuma usernya yang banyak, bukan cuma downloadernya yang banyak, tapi Anda membutuhkan uang dari mereka. Oke? Sekarang kalau kita udah ngerti bahwa jalannya bisnis itu karena pendapatan dari konsumen, nah sekarang lagi ada bubble ya, Shopee lagi layoff, Microsoft lagi layoff 10.000 karyawan, karena memang harus efisiensi kan. Selanjutnya, kalau memang bahan bakarnya itu, maka kalau teman-teman di sini juga memiliki kemampuan satu IT, kemudian Anda bisa desain, ya, kemudian Anda bisa bikin Indonesia dan lain sebagainya. Anda memiliki kemampuan marketing, itu nilai Anda jauh lebih mahal dan akan banyak perusahaan yang membutuhkan karena itu tadi perusahaan sudah jelas, saya butuh bahan bakar. Siapa yang bisa menyediakan bahan bakar buat saya? Ini orang yang memiliki kemampuan marketing. Nah, tadi Pak Sunu sudah bilang bahwa kemampuan marketing bisa diintegrasikan dengan kemampuan Anda. Misalkan jago desain ya, sekarang ada konten marketing yang lebih berkembang, kemudian IT mengintegrasikan berbagai platform dan segala macam. Oke, sehingga yang penting buat Anda adalah dalam karir. Nah, sekarang karena Anda punya tiga pilihan. Anda menguasai ilmu dalam konteks ini, dalam marketing. Anda punya tiga pilihan. Satu, Anda mau jadi seorang profesional yang bisa bantuin corporate untuk mendekatkan mereka ke pelanggan yang dalam jumlah besar atau masif, ya, dalam jumlah yang sangat masif. Itu yang pertama. Anda jadi orang profesional. Yang kedua, Anda bisa bikin bisnis sendiri. Just in case kalau misalkan corporate Pak ini nggak menarik Pak, masa saya disuruh kerja di perusahaan kayak gini, saya nggak tertarik. Oke, so you have an option now. Anda bisa bikin bisnis sendiri dengan ilmu marketing. Terus yang ketiga, yang lagi tren sekarang, work from anywhere. Anda bisa jadi seorang freelancer yang kerja di 4-5 perusahaan sekaligus. Gajinya 4-5 kali dari orang pada umumnya. Punya jam kerja. Nah, sehingga digital marketing ini ketika saya dulu pelajari 10 tahun yang lalu, saya ingat ya, saya sudah belajar marketing sudah sekian 12 tahun, kemudian saya masuk marketing 10 tahun yang lalu, dan saya sudah mulai iklan dari 10 tahun yang lalu. Itu yang menjadikan saya survive. Ada bisnis, kemudian dosen itu karena calling ya, saya senang aja jadi dosen. Nah, jadi ini yang sekarang dibutuhkan. Sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Kenapa digital marketing? Digital marketing itu bedanya dengan marketing biasa adalah saksi gambar-gambar yang sederhana ya. Jadi ini adalah tipikal konsumen atau netizen di luar sana dengan hobi yang minatnya masing-masing. Ya. Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana memahami mereka, mengenali mereka berdasarkan karakter masing-masing. Dan siapa yang paling berpotensi untuk membeli produk kita. Kalau Anda punya kelas untuk health and wellness ya, kelas yang hubungannya dengan kesehatan mental, kemudian Anda ajarin orang untuk yoga, meditasi, yang di bawah itu, yang masukkan itu yang potensi. Jadi di digital marketing itu kita akan punya data untuk memahami kira-kira siapa yang berpotensi menjadi pelanggan tetap ini. Nah, kalau sudah ketahuan dalam mapping atau petakan itu sudah ketahuan secara data, Anda bangun jembatan. Nah, jembatan ini kayak penghubung antara Anda dengan calon konsumen Anda. Bayangkan ada dua pulau, ya. Satu pulau yang besar, dan ini mungkin kota-kota yang tidak ramai, kota pelabuhan. Tapi di seberang sana ada pulau yang kecil dan Anda bikin restoran di situ. Restoran ini harapannya akan ramai ketika satu pulau yang besar ini banyak yang berwisata ke pulau kecil itu dan restoran akan ada ramai.
Tapi masalahnya nggak ada jembatan, nggak bisa dong. Otomatis kita bangun jembatan. Ya bisa sih pakai helikopter, tapi Anda lebih masuk akal Anda bangun jembatan. Nah, digital marketing itu bukan sekedar jembatan. Jadi kalau jembatan itu mulai ilmu marketing, apa digital marketing itu kayak di bawah. Jadi ada kereta cepat di situ. Kalau perlu kita jemput sekarang juga. Dan cepat, waktunya efisien. Kalau bisa sekarang kita jemput di orang-orang yang berpotensi berkunjung ke restoran kita jemput pakai kereta cepat. Ibarat itu. Jadi ini ilmu untuk memfasilitasi mereka supaya cepat datang, supaya cepat mengenali. Nah, menuju ke gambaran yang lebih realistis, ini jembatan. Satu di Qatar, satunya di China. Perhatikan ini ya, jalur solusi fungsi digital marketing adalah seperti jembatan mendukung kita dengan pelanggan potensial. Apapun bisa Anda di IT, software, dan segala macam. Anda bisa bikin digital agency, Anda bisa bikin social media agency, gitu ya, kalau Anda di kafe atau animation, menarik. Kalau jembatan ini di dua negara yang punya power ekonomi yang bagus dibangun dengan sangat indah, akan sia-sia kalau jembatan ini nggak ada yang lewat. Nah, sama juga. Ini kenapa saya harus jembatan? Karena seringkali orang masuk digital marketing itu bikin konten yang luar biasa indah, bikin akun sosmed itu, ya, penuh dengan desain kayak majalah itu, keren, websitenya juga keren. Teman-teman yang bekerja di IT sudah biasa bikin website, tapi teman-teman yang berada di luar IT sekarang bisa pakai drag and drop, template dan segala macam. Jadi sebenarnya ada jawaban untuk non IT. Nah, sekali lagi fungsi kita bikin jembatan bukan sekedar bagus-bagusan, karena juga fungsi kita dalam membangun digital marketing bukan hanya kontennya yang bagus, bukan hanya tampilannya yang bagus, bukan hanya website tampilannya yang bagus atau landingnya bagus, tapi yang penting banyak harusnya. Nih, di Vietnam, ya, jembatan di Vietnam, di pelabuhan. Tugas kita berikutnya adalah meningkatkan traffic atau arus masuk pelanggan potensial kita ke media bisnis, apapun media bisnisnya, marketplace, ya, website, kemudian ada juga bikin sistem di situ, atau social media. Nah, jadi yang paling penting adalah jembatan bisa sangat sederhana. Even kalian pakai Google My Business itu sudah menciptakan banyak penghasilan. Itu gratis sangat sederhana. Kita ngomong paling gampang. 9 tahun lalu saya ada satu project yang saya bikin, kan itu project yang saya dana. Saya cuma bikin Google My Business, tapi saya optimasi habis-habisan. Ya. Kemudian ada potensi penghasilan di lumayan. Kalau lihat kita nyetor 3 kali WMR dari Google My Business yang gratis. Sebenarnya kalau Anda mau lakukan itu, mungkin sederhana orangnya itu cuma gini aja, iya. Tapi yang membedakan adalah workflow-nya, gimana kita mengoptimasinya itu loh yang penting. Oke, nah, jadi mindset pertama yang harus pahami adalah Anda menggunakan media yang Anda create di internet untuk menciptakan banyak arus, bukan banyak follower. Yang paling penting arus, traffic. Nah, saya kasih gambar lagi, ilustrasi gambar kapalnya Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Kalau nggak tahu tuh bang. Zaman dulu nih Christopher Columbus dan kawan-kawannya menavigasi kapalnya secara manual. Tapi dulu nenek moyang kita atau orang pelaut punya ilmu navigasi yang luar biasa. Ya, kalau dia keluar kota, keluar pulau itu akurat banget, dia tahu ini tingkat kemiringannya harus. Tapi kalau kita ke kampung sebelah dia pakai Google Maps. Ini pun navigasi kita jangan menurun, ya, karena terbiasa dengan teknologi. Nah, tahu nggak teman-teman, sadar nggak kalau kita Columbus dulu menemukan benua Amerika itu accidentally, nggak sengaja ya? Karena disuruh mencari kapal atau Spanyol, nyasar, hampir nyasarnya ke arah Indonesia, untuk nggak jadi karena terlalu jauh dengan Amerika. Dia nyasar ketemu Amerika. Ya, rute-rutenya sempat kayak gini lah. Nah, jadi itu yang dinamakan tersesat di jalan yang benar. Dia menemukan benua yang luar biasa. Nah, ilmu navigasi ini diperlukan zaman dulu sampai sekarang. Tapi bedanya adalah sekarang kita pakai digital. Saya ada project yang jual jasa untuk pasar US.
dan pasar Eropa. Satu hari saya bangun sekitar jam 5:30, saya bangun dengan ide, saya ambil kertas, saya coret-coret. Jam 8 saya create bisnisnya, saya create projectnya. Jam 9 saya create digital platformnya. Landing page waktu itu sederhana, cepat banget bikinnya. Jam 3 sore udah running tuh, iklan segala macam. Besoknya udah mulai ada customer dari US. Secepat itu. Bayangkan kalau kita mau bikin project di US dengan cara manual akan lebih lama, ya, dan biaya jauh lebih besar. Nah, ini akan kita cerita. Jadi yang saya lakukan misalnya kita punya kenalan di Philadelphia, kemudian kita mau jual produk kita sama dia, kita berkolaborasi, kita jual ke Eropa, kita bisa lewat digital marketing. Nah, tapi nanti digital marketing gimana? Kita sedang konten, saya jelaskan. Kalau di Indonesia pun kita bisa terus di Indonesia. Jadi kita menghubungkan kota-kota dan provinsi Indonesia untuk menciptakan ide-ide bisnis. Kenapa ada gambar robot di situ? Ya saya harapkan ini kayak kita itu manusia cyber, itu terminator. Jadi kita teman kita, partner kita adalah platform digital yang dia kerjanya 24 jam sehari, 2 hari seminggu tanpa protes, kita uang makan, kita uang rokok tambahan. Jadi yang kita lakukan dalam digital marketing itu adalah membuat otomasi. Teman-teman tentu nggak asing ya dengan istilah otomasi karena sering banget kita dengar. Berapa jumlah orang di dunia ini? Ada yang tahu? 7 miliar. Ya, itu jumlahnya mengarah ke 8 miliar ya, udah nama terus. Makanya ilmu digital marketing itu menghubungkan ya orang-orang ini ya, konektivitas. Nah, jelasin dulu ya. Jadi digital marketing bukan sekedar bikin konten dan beriklan. Yang sering banget salah dipahami adalah ini. Makanya saya tulis kontennya harus gimana kak? Iklannya harus budgetnya berapa? Websitenya harus seperti apa? Nah kalau ditanya, Pak emang harus punya website ya? Nggak ada yang harus sih. Itu pilihan Anda. Tapi kalau punya website itu akan sangat membantu untuk mengkolek data, traffic, mempelajari, menganalisa untuk hubungannya dan bagaimana mereka berinteraksi dengan website Anda. Dan yang paling penting kalau punya website di satu bisnis akan membuat orang lebih yakin sama Anda. Oh ini bisnisnya profesional beneran. Atau Anda sampai punya landing page, nggak ada masalah. Saya halaman penjualan ya. Nah, sekarang agak teknis, tapi ini saya kasih gambar ke Anda supaya Anda paham. Struktur project kalau saya ngelakuin itu digital marketing ya. Ini contoh, salah satunya seperti ini. Jadi di langkah pertama saya identifikasi dulu pasar potensial untuk proyek saya apa. Misalkan saya punya proyek tulis, saya punya proyek research, saya punya proyek ekspor kopi. Kita identifikasi dulu pasar potensinya siapa yang mau beli, siapa yang butuh, bagaimana mereka akan beli, bagaimana mereka ingin mendapatkan informasi. Dan udah kita buka account. Jadi satu proyek jadi kita ketat. Ya, kita punya account platform sosial media. Tergantung bisnisnya. Kalau bisnis kita pasarnya adalah eksekutif dan perusahaan lain, ya kita kuatin di linknya. Linknya yang kita kuatin. Tapi kalau mau pakai Instagram, mau pakai TikTok, mau pakai LinkedIn, terserah. Nah, terus kita optimasi. Nah, dalam optimasi sosial media itu adalah yang penting bukan jumlah follower, tapi mudah ditemukan viability. Ya, viability yang penting. Jadi ditemukan oleh pasar potensial. Makanya orang-orang prospek biasanya sepertinya diganti nama sesuai keyword ya ada sebenarnya. Tapi Anda perlu cek. Nah, kemudian sahabat kita yang namanya Google juga harus kita perhatikan. Jadi Google ini kan itu masuk ketemunya para pencari nih, para pembeli potensial ini kan prinsip pembeli potensial kan mencari kita dan berminat. Ya. Nah, jadi kita optimasi Google, kemudian kita bikin iklan. Nah ya, dalam proses kita sudah bikin iklan yang biru itu. Kalau tertarik, apa yang kita lakukan? Kalau nggak tertarik, apa yang kita lakukan? Dua-duanya masih kita bisa prospek. Kalau tidak tertarik, mungkin kita tawarkan iklan yang baru. Dan itu semua bisa terikat dengan jasa. Kalau Anda punya database,
kalau Anda punya data, ya simpel aja lah. Di landing page kemudian bisa mengkorek data, isi form ini, kemudian Anda akan mendapat video tutorial tentang produk kami, atau isi form ini Anda akan mendapat informasi price list dari kami. Misalkan gitu ya, itu korek data. Nah, sampai proses di mana orang lihat landing page kita, kemudian ada membutuhkan informasi detail, akses ke FAQ, frequently apa FAQ? Ask question. Pertanyaan paling sering ditanya. Nah, perhatikan teman-teman, ini kalau belum pernah ngelakuin kayaknya aku ikut. Ya memang ribet sih. Kalau saya grade ini ribet. Tapi yang saya lakukan adalah mengotomasi ini semua, sehingga sistem ini akan bekerja terus mencari profit. Di saat saya ngomong seperti ini, sistem marketing saya tetap bekerja. Beberapa proyek bisa lakukan, mulai dari tulisan sampai construction, menemukan pelanggan potensial kita terus. Kalau dealingnya tetap manusia, makanya kita digital marketing bukan semua harus otomasi, bukan semua harus by system, tapi tetap ada sentuhan manusia di situ. Ada yang controlling, presentasi, ngesumbar, dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita mau tujuannya. Goal, DM, digital marketing goals. Oke, buat teman-teman yang juga pernah iklan, siapa udah pernah iklan di Instagram, Google? Nggak ada sih, ada tapi malu. Atau siapa yang punya bisnis? Ada tapi malu ya. Dan tadi di kelas barusan yang katakan cuma 2 orang, mulai ada beberapa. Oke, teman-teman, kita itu kalau beriklan, kita itu kalau mendigitalkan konten kita kalau memberikan komen orang, ya, di marketing. Balik lagi tujuan Anda apa? Biasanya orang cuma kalau udah iklan, udah bikin konten tiap hari, udah Google Ads-nya udah kencang gitu ya, iklan di Google udah kencang, misalkan Anda bayar misalkan 5 juta per bulan atau 30 juta per bulan buat Google, atau dikeluarin itu karena Anda masih pemula ada masalah, Anda budget aja 5.000 per bulan atau 3.000 per bulan ada masalah, yang penting Anda belajar. Impression, ya kalau tujuannya cuma banyak tayangan, berapa kali tayangan, itu tujuannya adalah impression. Jadi impression ini adalah seberapa sering tayangan Anda dilihat orang. Ya, seberapa sering. Jadi kesalahan pertama adalah orang kadang terlalu fokus hanya ke impresi. Tayangan. Makanya kalau di YouTube ya. Kemudian kalau di periklanan itu ada rangka polanya gitu ya, yang malam, real time. Oh, iklan Anda udah dilihat oleh 100.000. 100.000 tayangan, kalau iklan Anda ada 100.000 tayangan. Tapi kalau reach, bedanya apa? Yang atas kan tayangan, kalau reach kan jangkauan. Jadi iklan Anda sudah menjangkau 20.000 orang, tapi impresinya 40.000. Ya kok bisa? Berarti rata-rata setiap orang melihat lebih dari 1 kali, 2 kali. Reach-nya 20.000, impresinya 40.000. Nah, mungkin juga ada 1 orang yang lihat lebih dari 8 kali. Ini by system. Kebanyakan digital marketing hanya ngomong masalah jangkauannya seberapa kencang. Padahal yang penting bukan itu. Lanjut lagi ke bawah, traffic. Jadi traffic tadi sudah saya bilang, harus orang yang masuk menuju ke penawaran berikutnya. Jadi kalau pertama lihat iklan, pertanyaan gini, Pak udah iklan di Instagram boros terus, nggak ada yang beli. Sekarang dibedah dulu, setelah orang melihat iklan Anda, step berikutnya apa? Apa harus visit ke website dulu? Atau harus visit ke landing page? Atau harus nonton YouTube Anda dulu? Atau apa? Itu namanya funnel. Gak bisa dong kita langsung paksa orang dulu. Ibarat orang mau bertamu ke itu langsung kita tonjok, beli. Jadi kenalan dulu dong, gitu ya. Itu traffic. Ya, ini menciptakan arus menuju ke transaksi. Yang berikutnya conversion. Apa conversion? Konversi itu apa? Gimana? Conversion adalah mengubah, ya. Merubah dari prospek atau orang berminat, ya, orang potensial
menuju ke status sebagai pembeli. Jadi yang prospek ini dirubah menjadi pembeli. Dari yang sudah beli dirubah menjadi pelanggan. Pelanggan kan pembeli berkali-kali. Itu conversion. Nah ini perlu latihan teman-teman. Yang terakhir referral. Jadi orang yang sudah beli mau mereferensikan ke orang lain. Nah inilah beberapa tahapan. Sebenarnya masih banyak ya. Ada store visit, ada download catalog, ada download application dan segala macam. Tapi kita akan melihat bahwa sebenarnya digital marketing itu tahapannya berbeda-beda. Ya, semakin kuat makin sulit. Makanya satu hal yang penting. Marketing itu bukan sekedar ilmu bisnis, tapi marketing adalah ilmu psikologi. Bagaimana kita memahami orang yang di luar sana, membuat mereka mendorong mereka perilaku berikutnya yang kita ingat transaksional, dan bagaimana kita membuat mereka mau bercerita tentang apa yang kita tawarkan. Nah, yang sering salah dipahami digital marketing hanya sekedar posting dan bikin website. Padahal itu serangkaian ilmu psikologi. Terus ada peran dari teknologi sangat besar di situ untuk membantu percepatan dan otomasi. Teknis. Nah, ini contoh ada studi kasus nih. Ya, bagaimana kita memahami konsumen? Yang pertama mungkin dulu waktu mau traveling, karena saya ada project traveling, tulisem ya. Dulu orang itu bangga berlomba-lomba berburu tiket dan akomodasi hemat. Jadi cari tempat-tempat yang murah, cari tiket-tiket yang murah. Ke Singapura cuma bayar berapa ratus ribu ya, 200.000 ya, berapa kan? Nah, ketika dapat dia bangga luar biasa. Kemudian muncul tren baru, orang berwisata disebut sukses kalau foto wisatanya, kalau reelsnya disukai banyak orang. Jadi ukuran kesuksesan dia berwisata adalah disukai sosial media. TikToknya IGTV. Yes. Yang pertama tetap ada trennya, tapi yang kedua mulai muncul. Yang ketiga mulai muncul kalau bisa wisata terus, masa bulan-bulan, wisatanya lama, kan bisa langsung sambil kerja. Lalu muncul aliran work from anywhere, work from Bali, dan sekarang semakin berkembang. Yang keempat sekarang orang lebih oke, wisata tapi ada pengalaman baru. Lukis pasangan, ya. Ya, ada pengalaman baru. Semakin banyak orang yang berwisata dan pengalaman dan aktivitas baru. Jadi experience itu the new currency. Orang yang ada kasih experience itu dia penting untuk bayar lebih mahal. Sekarang ada bikin produk, bikin jasa, ada experience, makanya ada user experience dan user interface. New experience ketika menggunakan produk. Dan marketing bukan segera jualan, tapi memberikan pengalaman baru. Dan ketika kita tahu ini, apa produk yang kita pilih? Dia teman-teman yang kita tahu ada kompetisi, bikin aplikasi, bikin sistem, bikin bisnis. Karena sekarang sesuai dengan Asia ya, teknologi dan bisnis itu semakin beririsan. Antara bisnis dan semakin banyak dibutuhkan kolaborasi. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini saya kasih dulu kuncinya. Yang karena ini masih fundamental, teknisnya akan kita bahas minggu berikutnya sama beberapa pembicara yang lain. Digital marketing key success factor. Apa sih yang penting? Jadi saya bilang findability. Ini mudah ditemukan orang yang ingin beli. Bukan sekedar ditemukan banyak orang. Kalau ditemukan banyak orang gampang, ada gibah aja kan lebih kurang. Tapi banyaknya react. Tapi ditemukan orang yang ingin beli. Yang kedua menjangkau orang dalam jumlah besar. Ini prinsip kedua. Kalau ada konten-konten yang dia cuma 20-30 buat apa? Langsung besar ya, 100.000 orang, 200.000 orang sebulan. Itu bedanya. Jadi bukan sudah konten ya, pokoknya dapatannya banyak. Enggak, ini bukan digital marketing. Digital marketing saya bilang mekanisme atau sistem. Ini sistem bisa. Yang ketiga menyebabkan rasa penasaran dalam curiosity. Jadi ini yang udah masuk ke sisi psikologinya, menyebabkan rasa penasaran untuk coba produk. Share-nya aja, ya kemudian ngajak orang lain. Oke, kayaknya lucu nih kita coba, kita beli. Ya. Yang keempat yang menarik itu dibagikan, referral sistemnya jalan. Nah, ini secara prinsipnya sederhana, tapi masih ada 12 poin lainnya. Cuman ini dulu Anda udah bisa men-create bisnis kalau Anda memahami. Dan bisnisnya jalan, tidak sekedar dibikin kemudian tiba-tiba lalu jalan.
Oke. Nah sekarang sebelum kita bahas yang lain, karena yang lain lebih teknis, kita ada waktu ya setengah jam lagi. Teman-teman nanti ada sesi tanya jawab, tapi saya kasih gambaran apa yang sudah saya lakukan selama 10 tahun menjadi seorang digital marketer. Oke. Jadi teman-teman, saya pernah hidup di Jakarta, gitu ya. Saya pernah hidup di Jakarta. Ada yang anak Jakarta di sini? Enggak ada. Amanat semua. Jadi singkat lagi ya. Jadi bukan yang kayak pertama enggak, singkat. Aku lapar di Malang sih sebenarnya. Nah, waktu saya nongkrong dengan teman-teman yang kerja di Sudirman, Tamrin agak minder gitu. Kalau bersedia gitu. Ini kita cerita sekian tahun yang lalu. Lalu saya mencari solusi gimana caranya saya bisa kerja di 3-4 perusahaan sekaligus, walaupun satu tiap perusahaan itu ngasih gaji yang nggak sebesar di Jakarta, tapi paling bisa nyanyi mereka. Jadi saya menyetujui dunia digital marketing 10 tahun yang lalu. Saya masuk, akhirnya berhasil. Jadi saya menemukan orang-orang yang butuh dibantu dari fisiknya ya. Kita itu kalau mau gini deh pertanyaannya ya. Kalau misalnya mahasiswa, kakak kelas kalian sering kali tanya, Pak, passion saya apa ya? Udah ketemu passionnya semua belum? Passion, apa itu passion? Apa itu passion? Gairah. Gairah kan gimana ya ekspresi itu? Apa passion itu apa? Hobi. Iya, talenta. Jadi passion itu sebenarnya parupadan di bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Kalau kita cari di Google passion itu terjemahannya secara benar itu nggak ada. Memang berhubungan dengan gairah, memang berhubungan dengan kesukaan kita yang kita. Tapi passion itu bedanya dengan hobi adalah ini menyenangkan buat kita. Tapi kalau kita tekuni, ini ada duitnya. Betul, ya. Jadi ada nilai ekonomisnya. Kalau teman saya si Doris Bastian bilangnya economics ya. Kita happy tapi ada nilai ekonomisnya. Nah, sekarang saya ngaku gitu ya. Kita jadi freelancer, kita dapat kerja di saya punya klien untuk 2 perusahaan asing di luar negeri, 1 di Taiwan, 1 di Singapura, kemudian 2 di Indonesia. Saya kerja dan dapat teman. Ketika saya tahu itu, saya melihat ada peluang yang bagus. Oh, nggak bisa nih. Kita mulai butuh tim karena sekarang kan saya pegang 4-5 perusahaan masih oke lah. Dan nggak ada jam kantor kan, karena kita kerjanya remote. Dan itu sudah sudah sering Anda dengar. Ketika kita butuh tim dan ketika kita butuh bisnis legal untuk maju ke tender, saya bikin perusahaan, saya bikin legalitas. Nah, ketika misalkan Anda punya profesi sebagai freelancer, Anda digaji 5-8 juta oleh satu klien. Tapi ada klien yang bisnisnya masih kecil, bisa gaji Anda 3,5 juta, tidak ada masalah, Anda ambil aja untuk portfolio. Tapi ada potensial untuk dapatkan fee 10-15 juta per bulan dari kemampuan ini. Saya bisa cerita karena saya dulu mengalami itu. Tapi luas ketika Anda melihat ini peluang yang sangat besar, ya, saya mulai mikir gimana cara bikin company yang bergerak di research and marketing. Saya bikin legalitas yang saya kenal tadi, saya harus semuanya. Dan di situ saya mulai ikut tender. Tender itu kalau belum tahu nilai kontrak yang di atas 20 juta. Kita kerja 3-4 bulan. Tentu ada biaya-biaya yang kita keluarkan ya 20 juta nggak net ya, tapi masih lumayan. Jadi saya kontrak tuh dengan perusahaan-perusahaan besar, lewat tender. Jadi tender itu kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, kita pitching ya, kita konsultasi ke depan banyak para klien ini. Kita yakinkan direksi, pakai kita aja, kita oke. Nah ini kemampuan yang dibutuhkan selanjutnya di dunia digital marketing. Jadi kemampuan untuk komunikasi dan meyakinkan para klien. Nah ketika kita dapat pertama, saya merasa kurang optimal, tapi duitnya lumayan. Jadi kita dapat kontrak 250 juta untuk jangka waktu kerja 6-8 bulan. 2 juta itu 3 bulan. Dari situ kita belajar bahwa ketika kita punya tim dan ketika kita punya skill, kita punya pilihan mau kerja di orang, mau jadi sendiri, atau mau jadi freelancer. Bedanya freelancer Anda kerja sendiri, kalau Anda punya bisnis sendiri, Anda punya tim yang bisa meraih project yang lebih besar. Nah, ini bedanya. Tentu sekarang yang lebih
kami satunya data analis, tadi saya sudah bilang ya data scientist, ya, kemudian engineering, management, itu tetap ada kami berkuasa. Ya, kalau misalkan Anda menguasai semuanya nggak bisa. Jadi Anda kuasai satu atau dua aja subjek itu, atau satu aja cukup. Yang lain Anda pahami aja. Tergantung bidang Anda di mana. Jangan di visual design, berarti di content creation dan segala macam. Nah, terus, oh ya, mahasiswa juga banyak yang bikin digital agency, ya, digital banyak orang. Saya juga ngelakuin itu kok. Tapi bedanya gini, saya nggak mau menjual di harga yang murah. Nah, ketika saya memutuskan untuk jangan kita menjual di harga yang murah, biarkan pesaing banding-bandingan harga, maka yang saya lakukan adalah saya harus punya kemampuan networking dengan corporate itu, dan kita menjual sesuatu yang memang mereka yang lain itu nggak kepikiran. Misalkan kita bikin konten itu kita harus ada risetnya, itu pesaing kita nggak kepikiran sampai situ. Kita punya ilmu di situ, ya, sehingga kita misalkan orang jual per bulan 1 juta. Kita bisa jual 15 juta per bulan. Itu tadi yang saya bilang. Kenapa saya bisa ngomong 15 juta. Jadi hal-hal itu yang kira-kira teman-teman perlu pahami, sehingga nanti kita akan jelaskan ini arrange conversion. Jadi teman-teman bisa mendekatkan banyak orang ke bisnis yang Anda ciptakan atau bisnis orang lain. Oke, sementara itu saya buka sesi pertanyaan dulu. Silakan, ada yang mau tanya? Ada nggak? Kalau ada salah juga. Kalau ada, ayo kita ngobrol dulu. Ada yang punya bisnis? Saya kan segini pasti ada yang punya bisnis, tapi ada ngomong-ngomong agak ngomong. Yang di kafe berapa orang di yang mana? Anak saya. Anak ini dong, nggak pakai dua orang ya. Oke, sistem komputer. Satu lagi berarti? Saya juga baca teman. Oke, saya ya. Jadi pentingnya buat teman-teman belajar ini, sebentar ya, kita nggak lama lagi. Pentingnya buat teman-teman yang belajar ini, Anda mengetahui membangun teknologinya, membangun kontennya, tapi Anda juga tahu di sini. Nah, sekarang apa yang berikutnya yang perlu Anda pahami adalah, ya, jadi social media ads itu adalah evolusi dari cara kita beriman dari waktu yang lama. Cara-cara yang lama kita evolusi. Oke, ini nanti yang saya bilang bahwa sekarang Anda punya pilihan. Ya, jadi Anda mau gimana? Kalau misalkan Anda punya ilmu nih, punya skill set, dan skill set ini Anda bisa membangun nilai perusahaan lebih besar. Misalkan ini, Anda minta satu perusahaan tanya, kata punya lewat LinkedIn, kemudian Anda ajak Zoom. Kemudian dia tanya, Anda punya portfolio apa, punya pengalaman apa? Oh, saya punya kemampuan di digital marketing, tapi saya juga bisa programming. Oke, Anda tanya kebutuhan perusahaan apa? Kalau misalkan dia tanya di kasus saya, oh saya butuh digital marketing vendor, saya butuh orang yang bisa bantuin satu tim, Anda bisa bantuin saya untuk mendekatkan ke konsumen dalam jumlah besar di luar negeri. Nah, akhirnya kita dealing dari apa yang dibutuhkan, kita pelajari, terus kita bikin harga. Nah, ketika kita bikin harga, misalkan saya minta duit 300 juta, ya, saya minta duit 300 juta, kita akan jam 4 bulan. 4 bulan nanti akan ada hasilnya. Nah, kita udah bikin hitung-hitungan nih, kita nggak bisa tinggal ngomong 3 juta, tapi kita udah hitung-hitungan bahwa ketika Anda bayar saya 300 juta, minimal Anda bisa dapat 4M. Hitungannya kan gini. Itu yang saya lakukan di marketing agency. Jadi, dan begitu pun sebenarnya kalau misalkan Anda belum pede untuk corporate, untuk perusahaan besar, Anda bisa mulai dengan perusahaan yang lebih kecil, UMKM. Bilang gitu aja, ya. Jadi Anda bayar saya 2 juta per bulan, tapi kalau Anda pakai saya, ini target saya nih, Anda bayar saya 2 juta, Anda bisa dapat 20 juta. Anda bisa dapat 12 juta. Kalau dari risiko, kita pelajari. Ya, yang kita evaluasi adalah kalau target tidak terpenuhi, apa yang menyebabkan target tidak terpenuhi? Kan produknya yang jelek, ya, kemudian sistem digital marketing yang jelek, dan hal-hal yang lain. Nah, seperti tadi, kalau kita ngomong sistem tadi, ya,
Jadi lanjut belakang ini. Jadi di dalam dunia digital marketing ada istilah namanya learning phase. Ini saya jelaskan. Oke teman-teman, yang belakang. Ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau kita interaktif gitu ya, ada mau ngobrol, ada diskusi, ada mau. Kalau saya udah punya ilmunya Pak, keren. Nanti cerita pengalaman gimana. Jadi di dalam dunia digital marketing ada yang namanya learning phase. Itu fase Anda belajar. Yang belajar siapa? Kita sebagai user internetnya, kita user, kita sebagai marketernya, dan juga platformnya. Kalau Google Ads, kalau Anda iklan di Google, ya iklan dari Google itu learning phase-nya biasanya 15 hari. Dalam 15 hari dia akan belajar bagaimana menjangkau konsumen kita secara efektif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi platformnya belajar, kita juga belajar. Ketika kita beri iklan, misalkan di marketing itu paling cepat iklan, tapi terserah Anda mau belajar iklan atau enggak. Ada fase belajar, ada fase eksperimen. Kok banyak chat yang masuk, kok banyak yang telepon kita Pak? Kita jualan produk dari luar Pak, banyak yang telepon kita. Tapi nggak ada yang deal nih. Kenapa? Nah, kita evaluasi, itu namanya learning phase. Itu fase belajarnya. Begitu juga dengan Facebook, Meta ya, Meta, Google. Kalau kita pakai Meta X, nanti jadi Facebook, Instagram. Kalau kita pakai TikTok X, apalagi LinkedIn ya. Kalau bisa ada B2B, bisnis, kita juga lakukan itu pembelajaran. Kita eksperimen. Eksperimen itu bisa 1 bulan, 2 bulan. Kalau platform bisa 15 hari. Ya. Tugas pertama adalah menemukan orang sebanyak mungkin yang potensial dan kemudian mengkonversi mereka menjadi pembeli. Yang kedua adalah A/B testing. Jadi kita melakukan 2 strategi atau 3 strategi sekaligus. Mana dari strategi ini yang paling potensial mendapatkan konsumen. Jadi strategi pertama iklan di IG, kemudian masuk di landing page. Strategi kedua iklan di TikTok, kemudian masuk ke WA. Ketiga iklan juga di LinkedIn, masuknya nanti di YouTube. Dites. Makanya selalu ada maksudnya. Kemudian retargeting adalah menjangkau orang yang sudah prospek, yang sudah potensial menjadi pelanggan kita target dulu. Ya tadi ya, target dan bank ternyata dia belum jadi beli. Ya, kita kejar lagi dia. Makanya teman-teman kalau misalkan cari tiket malam Badai Papan, kemudian nggak jadi, Anda akan dikejar iklan. Kan kita ngalamin itu ya, bukan riset apapun di YouTube. Dikejar iklan itu namanya retargeting. Oke. Silakan kalau ada yang tanya, ini ada beberapa hal yang silakan respon. Mau tanya? Ayo. Kita mau buka. Malu ya dilihatin banyak orang ya. Jadi orang introvert begitu. Ada respon nggak? Tanya, ngobrol. Silakan Mbak. Perlu diatur. Ya, jadi kalau tadi saya bilang iklan itu sebenarnya kita selalu punya cara dua alternatif ya. Kita mau pakai cara yang berbayar atau gratis. Ibarat kalau sekarang itu untuk mempercepat segalanya, ya, mempercepat kita menjangkau banyak orang. Nah, tapi ya itu ibaratnya kayak jalan tol. Kalau mau pakai, misalkan saya nyetir dari Malang sampai ke Semarang, kalau cepat pakai jalan tol 4 jam sampai, 4,5 jam sampai. Jalan tol kita bayar. Tapi kadang-kadang bosan juga nih, oleh nggak wajar nonton. Tapi resikonya kan terbuka gini. Nah inilah content creator yang caranya organik. Saya bukan content creator, saya marketer, mau pakai cepat. Tapi kalau Anda mau pakai segala risiko, iklan itu bayarnya lumayan Pak. Tidak ada masalah, Anda pakai cara yang lebih organik. Tapi lama, karena tergantung Anda mau bayar pakai waktu, Anda bayar pakai uang.
Kalau saya lebih berani ke jalan kembali karena waktu nggak bisa kembali, waktu nggak bisa kembali. Nah, oke, closing. Mana tadi? Nah, jadi kayak iklan-iklan kayak gini, Anda lihat di Google, di Instagram itu kan itu masuk. Ya, setelah Anda menjangkau orang lewat iklan, langkah selanjutnya gimana? Itu yang penting. Atau masuk YouTube dulu, kita kasih tutorial, kita kasih penjelasan produk, masuk ke website, kemudian baru transaksi, atau download aplikasi Anda dulu, atau gimana? Sehingga ketika Anda bikin iklan ini, ibarat kita iklan offline ya, apa aksi selanjutnya yang Anda harapkan dari para netizen yang melihat produk? Apakah konten Anda mendorong orang untuk melakukan aksi tersebut? Jadi yang Anda harapkan itu orang melihat penawaran Anda, masuknya kemana? Harus download katalog dulu, download aplikasi dulu, lihat video Anda dulu tentang penjelasan, atau yang lain. Nah, cara Anda untuk mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya itu yang lebih penting. Dan itu jadi PR kita semua. Gimana? Question, ayo, kita udah selesai nih. Lanjut. Lanjut, pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Sabarnya kita tutup. Ya. Ada? Oke, kita tutup ya. Jadi ini teman-teman, ini ada gambar peta sebuah sekolah dasar di Jepang. Sekolah dasar saya dapatkan dari satu website sekolah dasar di Jepang. Teman-teman, digital marketing itu simpulan ya, digital marketing itu tugasnya juga tadi ya, tentang ya, bikin sosmed, bikin konten, bikin website. Saya ibaratkan seperti TK, seperti SD sekolah ya. Bayangkan ada orang tua yang menuntut anaknya untuk mendaftar ke sekolah dasar. Yang dilakukan orang tua biasanya sebelum dia ngomong soal biaya, dia keliling dulu. Ada fasilitas dan sarana apa saja yang benar. Orang tua membayangkan nanti anaknya kalau sekolah di situ dia bisa main, dia bisa dapat fasilitas klinik gratis, ada pengalaman belajar yang menyenangkan, kemudian ada auditorium di mana dia bisa belajar di kelas, ya, dia bisa mengalami situasi pembelajaran yang baru dan lain sebagainya. Kemudian ada kedua olahraga juga. Nah, ilmu digital marketing itu ilmu untuk membangun ekosistem ini. Sama kayak Anda ke theme park, ya. Anda kan nggak main satu warna aja, tapi Anda mau main mencoba warna-warna yang lain. Jadi sekarang pertanyaannya, konsumen Anda mau kayak gimana? Saya jamin konsumen Anda pada dasarnya nggak suka dijual nih. Dia butuh mengenali Anda dulu. Masuk ke website, masuk ke tutorial video, download brosurnya dulu, download katalognya, ya. Kemudian di email dulu, kemudian di telepon dulu, di WA dulu dan segala macam. Itu ekosistem teman-teman. Nah, ketika ekosistem itu terjadi, maka Anda berpotensi mendapatkan penghasilan secara otomatis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nanti resumnya create, terus hubungi dosen masing-masing. Ya, jadi dipresentasikan ke dosen masing-masing. Apa yang Anda dapat hari ini? Hari ini kita baru bicara fundamental teman-teman. Kalau saya ngomong digital marketing itu bisa panjang 15 series. Kalau Anda sampai ekspor. Tapi saya bukan orang yang buka training. Jadi kita ngobrol aja. Kalau misalkan orang-orang buka training, saya belum ke situ. Tapi teman-teman, apa yang Anda dapat? Itu salah satu fungsinya adalah ilmu untuk survive yang Anda punya opsi. Tadi saya bilang ya. Jadi Anda sekarang memahami ada skill yang dibutuhkan di dunia industri dan skill ini bisa dibuat untuk bangun bisnis baru. Ingat, marketing itu bukan sekedar jualan, tapi marketing dalam ilmu untuk membangun masa depan, bisa sebagai orang profesional untuk membangun bisnis. Nah, sekarang pilihan Anda, ya, dan ini adalah wawasan bagi Anda sebagai pelengkap dari ilmu yang sudah Anda kuasai di program studi masing-masing dan yang akan Anda kuasai lebih lanjut karena Anda masih bersekolah.
Oke, saya tutup. Terima kasih. Saya Harun Lewat. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, absensi menghubungi dosen masing-masing ya. Absensinya di dosen masing-masing, mekanismenya terserah dosen masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jadi nak ruangan 3,1,5 aku rono sih nambah apa gitu jadi aku tak aku deh